isinya itu pembacaan sirah nabawiyah. Ya sama aja, apa yang mau? Saya baca sirah nabawiyah di masjid, saya baca sirah nabawiyah di kelas, kemudian sekarang ada di pentas. Bedanya apa? Nggak ada. Terus apa yang dilarang? Ya kan? Baca sirah nabawiyah, bersolawat, isinya apa? Ngaji. Yang nggak boleh itu yang joget-jogetan, yang berkumpul laki perempuan, yang kelihatan auratnya, yang keluar daripada nilai-nilai dan norma-norma agama. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah musaffah Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du maqam Muhammad wa Kalau tadi kan ceritanya udah jawabannya Urwah bin Zubair, itu zamannya tabi'in. Baru-baru ini, beberapa tahun yang lalu, ada seorang dai dari Maroko bermimpi Rasulullah SAW. Antum bisa vakum, itu bisa dijelmai, dikelabui oleh iblis. Illa Rasulullah. Kalau mimpi Rasulullah sudah pasti benar. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi Rasulullah. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamatsalu. Siapa yang mimpi aku kata Rasulullah, maka dia sudah saya pastikan, aku pastikan dia bermimpi aku. Karena setan nggak bisa menyerupai aku. Hatta dalam mimpi, walaupun dalam mimpi. Sabda ini mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah nitip salam sama fulan bin fulan. Terbangun, beliau ingat. Mungkin sekali. Besoknya sama lagi. Wah, ini nggak main-main. Sampai 3 hari berturut-turut beliau
Rasulullah SAW dalam mimpinya, dan Rasulullah nitip salam sama fulan di bulan ini. Gak lama beliau langsung pesan tiket umroh. Ternyata fulan bin fulan lengkap dengan kabilahnya. Diingatkan, ternyata itu orang ahli Mekah, penduduk. Berangkat dia langsung. Perintah dari Rasulullah SAW. Orang ke Mekah, kontak-kontakan dengan teman-teman daginya yang ada di Mekah. Kira-kira tuh kenal nggak sama fulan di bulan ini? Apa ada? Saya penting pengen ketemu. Cari teman. Kalau di kampung-kampungnya ya, di dalam itu nggak seperti yang kita bayangkan dalam TV. Saya pernah tinggal di Syari Sintin namanya. Itu berbagai macam lapisan masyarakat itu ada. Bahasa kasarnya dari yang paling kaya sampai paling miskin ada. Dari yang paling to'an sama yang paling nggak benar ada. Di Mekah ada. Sampai pada titik dia ketemu sama sebuah perkampungan di Mekah. Kalau di kita mungkin ketemu sama PW yang di situ, kenal nggak di bulan dulu lagi? PW kaget. Ini aku dari mana? Tahu nama orang ini? Enggak, saya cuma mau tahu orangnya dari mana. Siapa ini bilang? Kalau di kampung kita ada orang yang paling buruk pekertinya, orang yang paling jahat pekertinya, perangannya, nggak ada lewat orang ini. Kaget dia. Kok bisa ada orang jauh-jauh dari Maroko datang dari ini? Orang kampungnya nggak ada yang tahu. Kalau kita sampah banget dah. Orang yang paling buruk di sini, nih. Penasaran orang Maroko ini, orang Maroko ini nggak sana. Kok bisa ini dimimpin Rasulullah? Dan Rasulullah ini sama kemudian, ini sama kemudian itu. Udah, saya harus ketemu. Akhirnya ditunjukin sama PLW-nya. Ketok. Assalamualaikum. Si dai ini ya biasa, pakai gamis, pakai sorban, rapi, bersih, wangi. Dibuka, itu ya Pak. Salam. Pakainya berada. Sama banget. Dia mati orang baru yakin Rasulullah itu sama orang ini. Apa salah sebut nama? Benar nggak tuh berani? Kaget ya. Kenapa saya? Enggak, saya nggak ini. Nggak nyambung masih kenapa tuh dari saya? Enggak, masih dulu. Masuk, kemudian cerita, saya ini mimpi Rasulullah SAW 3 kali berturut-turut, dan Rasulullah menyampaikan salam. Nangis kejar-kejarnya. Ini orang kampung sini nggak ada kenal saya. Saya udah paling jeleknya orang di sini. Nangis. Gue semuanya nangis di situ. Para dai ini nangis. Kok bisa Rasulullah nyebut nama orang ini dalam mimpi? Dia nggak ada. Nangis kejar-kejarnya. Kepo dong ya orang kayak ini. Udah, kita rapi, kita kasih hal. Dalam saudara lain. Saya nggak akan pulang ke orang Maroko ini sebelum antum kasih tahu saya setidaknya. Maaf, dalam perjalanan ya, bukan nyampe. Dalam perjalanan dia, dalam perjalanan dulu. Dan dia cerita, saya nggak akan pulang kalau antum nggak cerita sama saya amalannya apa ya? Kok bisa? Rasulullah nyebut antum 3 kali dan bikin salam. Oke, ingat. Aduh, saya malu ini. Kenapa? Saya udah punya orang di sini. Saya nggak tahu orang apa. Coba deh ingat, nggak mungkin sesuatu yang mustahil kalau antum ini nggak mendapatkan perhatian khusus kecuali antum orang yang khusus. Bahasa kata itu. Diingat nggak ada kecuali satu. Saya kenal tetangga saya. Kemudian tetangga saya ini meninggal, punya istri, punya anak, janda, anaknya 3. Setelah itu saya putuskan separuh gaji saya untuk akhirnya
PW ada janda nggak sih PW di sini? Nggak ada janda di sini ya? Dibantu. Nyampe ke masjid, sholat maghrib. Dia lihat nggak bangun-bangun, meninggal di situ. Bisa merinding lagi gitu. Dimimpin Rasulullah 3 kali, dikirimin salam Rasulullah. Ibadah terakhirnya adalah sholat maghrib dan bertemu orang-orang soleh. Karena itu jangan sepelekan amal ibadah. Kalau ada orang bantu, selalu kita. Kita punya 2 piring di rumah, lebihan 1 piring kasih tetangga. Punya beras lebih, bikin tetangga. Saya sering bertanya ke masjid manapun saya sampai, ada nggak orang yang di sini yang masih susah kayak makan? Haram hukumnya kita tidak makan, tidur enak, tetangga kita nggak bisa makan. Nggak boleh. Karena suara sendok itu lebih haram daripada musik. Kalau tetangga kita apa? Ini pesan moralnya sangat penting sekali. Jangan sampai kita hanya fokus sama ibadah makhluk di masjid saja. Ternyata ibadah sosial ini mengundang perhatian langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita komen, saya buka pintu untuk bertanya, silakan tentang apapun. Silakan, ada waktu beberapa menit. Baik tentang maulid atau apapun. Jangan tanya nama jandanya ya, saya nggak tahu ya pasti. Saya siapa nama jandanya saja. Aman ya berarti ya? Aman. Kemudian saya mengimbau mudah-mudahan kejadian kemarin tidak terulang lagi. Demonstrasi itu hukumnya apa dalam Islam? Boleh. Namanya unjuk rasa di negara demokrasi boleh. Tapi yang tidak boleh satu, bermaksud menurunkan pemerintah yang sah di perjalanan itu hal. Kenapa? Karena mudorotnya masih lebih besar. Emang kalau diganti tengah jalan lebih bagus? Belum tentu. Yang pertama. Yang kedua, boleh berdemonstrasi tapi tidak boleh merusak apapun, termasuk fasilitas umum. Tidak boleh. Tidak boleh menjarah, tidak boleh mengambil yang bukan. Unjuk rasa boleh, karena itu adalah saluran yang dijamin oleh undang-undang. Saluran menyampaikan informasi atau undang-undang atau usulan apapun yang diperbolehkan oleh. Mari kita jaga kondusivitas kita. Kemudian orang-orang yang beriman itu adalah orang yang paling patuh, paling taat, paling tidak melanggar ya kepada aturan-aturan yang sudah disepakati. Kalau misalnya ada yang kurang benar, bisa kita sampaikan pada saluran yang benar, coba akan sampaikan nanti. Suatu masalah itu diselesaikan tanpa menciptakan masalah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kekuatan untuk selalu berada di belakang Rasulullah SAW, diberikan taufik agar kita senantiasa menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, diberikan kemuliaan untuk menuntut ilmu Rasulullah SAW, diberikan kekuatan lahir batin agar kita mampu untuk menyebarkan risalah dari Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.